Nah, bagaimana kita mengalihkan suatu matriks? Jadi suatu matriks itu dikalikan dengan mengalihkan baris dengan kolomnya. Jadi kalau kita bingung, kita batasin dulu barisnya. Ini baris, kemudian ini kolomnya. Ya, kita kalikan. Yang pertama berarti dia menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di Bahas Matematika kita kali ini, kita masih membahas terkait dengan matriks, di mana topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan operasi perkalian matriks, di mana nanti ada operasi perkalian matriks dengan skalar, operasi perkalian matriks dan matriks, kemudian ada sifat-sifat perkalian matriks, dan ada juga perpangkatan matriks. Oke, langsung saja. Jadi, yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar. Jadi, jika perkalian matriks di sini ada matriks M, itu dengan skalar K, itu dituliskan dengan K dikalikan dengan M. Maka, di sini ketika kita memiliki matriks A yang elemen-elemennya dia adalah A11, A12 sampai A33, maka nilai dari matriks A ketika dikalikan dengan skalar K itu adalah semua elemen di matriks A, ya, itu dikalikan dengan K semuanya. Jadi unsur-unsur dalam matriks A atau elemen-elemennya itu semuanya dikalikan dengan dikalikan dengan skalar K-nya. Itu adalah perkalian matriks dengan skalar. Nah, sekarang kita akan coba contohkan. Misalkan di sini kita memiliki matriks A. Matriks A itu elemennya adalah 2, 1, min 4, 0. Kemudian kita disuruh menentukan yang pertama adalah 3A. Nah, bagaimana cara kita menentukan 3A? Berarti 3A ini dia sama dengan 3 dikalikan dengan elemen matriks A, yaitu 2, 1, min 4, 0. Maka semua elemen di dalam matriks A itu dikalikan dengan 3. Sehingga kita peroleh hasilnya 3 kali 2 itu adalah 6, 3 kali 1 adalah 3, kemudian 3 kali min 4 adalah min 12, dan terakhir adalah 3 kali 0 adalah 0. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian contoh yang kedua di sini, min 5 dikalikan dengan matriks A. Berarti min 5A. Sama seperti contoh yang pertama, berarti semua elemen di dalam matriks A itu kita kalikan dia dengan min 5. Sehingga kita peroleh hasilnya, dia adalah min 10, kemudian min 5, kemudian 20, dan juga 0. Nah, ini adalah hasil perkalian min 5 dikalikan dengan matriks A. Nanti silakan dicoba untuk yang ketiga ini jadinya berapa gitu ya. Artinya kalau yang ketiga itu semua elemen di dalam matriks A tinggal dikalikan dengan setengah. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Di sini ada beberapa sifat. Misalkan ada dua buah matriks A dan B. Kedua matriks ini berordo sama. Kenapa harus berordo sama? Karena kita ingat bahwa suatu matriks itu dapat dijumlahkan atau dapat juga dikurangi itu jika ordonya itu sama. Serta di sini ada K dan H, di mana K dan H ini adalah skalarnya dan dia adalah bilangan real. Maka berlaku beberapa sifat di sini. Sifat yang pertama bahwa ketika skalar K itu dikalikan dengan matriks 0, O itu adalah matriks 0. Kita ingat matriks 0 itu apa? Matriks yang elemen-elemennya adalah 0 semua. Maka hasil perkalian skalar dikalikan dengan matriks 0, dia adalah matriks 0 itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketika di sini K dikalikan dengan matriks A, dia sama dengan matriks 0. Jika, ini K-nya dia sama dengan 0. Jadi jika skalarnya itu 0 dikalikan dengan suatu matriks, maka matriksnya itu menjadi matriks 0. Kemudian yang ketiga ini, ketika ada matriks identitas, ingat matriks identitas di video sebelumnya, dikalikan dengan suatu matriks, itu sama juga dengan hasilnya matriks itu sendiri. Jadi kalau ada matriks identitas dikalikan dengan matriks B, maka hasilnya adalah matriks B. Kemudian yang keempat, di sini ada perkalian dua skalar, ya.
Jadi kita bebas mengalihkan skalarnya terlebih dahulu dengan matriksnya, atau kita kalikan terlebih dahulu kedua skalar tersebut, baru kita kalikan dengan matriksnya. Itu hasilnya akan memperoleh hasil yang sama. Kemudian sifat yang kelima dan keenam ini adalah sifat distributif. Jadi jika ada dua skalar, dia dijumlahkan atau dikurangi, dikalikan dengan suatu matriks, itu sama juga kita boleh mengalihkan K-nya dengan matriks A, kemudian baru dijumlah atau dikurangi dengan hanya dikalikan dengan matriks A. Begitupun jika ada dua buah matriks, kita boleh menjumlahkan kedua matriks terlebih dahulu, atau kita boleh mengalihkan terlebih dahulu dengan skalarnya, baru setelah itu kita operasikan penjumlahan dan juga pengurangannya. Nah, itu adalah beberapa sifat dalam perkalian matriks dengan skalar. Kemudian berikutnya kita akan coba membahas terkait perkalian dua buah matriks. Nah, bagaimana perkalian dua buah matriks tersebut? Jadi kita pahami terlebih dahulu di sini. Misalkan ada matriks A itu berordo 1 kali N, dan matriks B adalah berordo N kali 1, maka matriks A kali B ini jadinya hasil perkaliannya nanti dia adalah berordo 1 kali 1. Nah, kok bisa? Nah, sekarang kita tuliskan misalkan di sini. Matriks A itu tadi adalah matriks berordo 1 kali N, yang artinya dia itu terdiri dari satu baris dan juga N kolom. Kalau kita perhatikan, matriks A ini dia terdiri dari satu baris dan N kolom. Baris itu yang ini, kolom itu yang ini ya. Kemudian matriks B. Kalau matriks B dia kebalikannya. Dia terdiri dari N baris dan juga satu kolom. Nah, ketika matriks A dikalikan dengan matriks B, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua unsur di dalam matriks A itu dikalikan dengan semua unsur di dalam matriks B, kemudian dijumlahkan. Jadi, A1-nya dikalikan dengan B1, kemudian ditambah dengan A2 dikalikan dengan B2, sampai dengan AN dikalikan dengan BN. Kemudian hasilnya tinggal dijumlahkan. Nah, ada suatu syarat bahwa matriks itu dapat dikalikan. Apa itu syaratnya? Bahwa kalau kita perhatikan barusan ordo A dan juga ordo B-nya, A ini dia memiliki ordo yaitu 1 kali N. Kemudian matriks B dia memiliki ordo N kali 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini sama N-nya ya. Jadi N di sini kan menunjukkan kolomnya, sedangkan N di B dia menunjukkan barisnya. Dia harus sama. Kalau dia nggak sama gimana? Kalau dia nggak sama, berarti dia itu tidak dapat dikalikan, atau dia itu tidak terdefinisi. Kemudian, terus gunanya satu ini dan satu yang belakang ini buat apa? Satu yang depan dan juga satu yang belakang itu untuk menunjukkan bahwa hasil perkalian matriksnya nanti itu berordo 1 kali 1. Oke, kita akan coba contohkan sekarang. Misalkan kita memiliki dua buah matriks di sini, matriks A dan juga matriks B. Kemudian kita disuruh menentukan perkalian antara matriks A dan juga B. Oke, sebelum kita mengalihkan, kita akan cek terlebih dahulu ordonya. Apakah dia bisa dikalikan atau tidak. Dimana kalau kita perhatikan, ordo matriks A, dia adalah 2 kali 2. Kemudian ordo matriks B, dia juga 2 kali 2. Karena ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, matriks B pun iya. Nah, di sini duanya sama. Artinya kalau sama gimana? Artinya matriks A dan B dia dapat dikalikan. Kemudian nanti hasil perkalian matriksnya berordo berapa? Dia berordo 2 kali 2. Oke, sekarang kita kalikan nih. Matriks A kali B. Kita tuliskan terlebih dahulu elemen dari matriks A-nya. Dia adalah 2, 1, 3, 0. Kemudian untuk matriks B-nya dia adalah 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana kita mengalihkan suatu matriks? Jadi suatu matriks itu dikalikan dengan mengalihkan baris dengan kolomnya. Jadi kalau kita bingung, kita batasin dulu barisnya. Ini baris, kemudian ini kolomnya. Ya, kita kalikan. Yang pertama, berarti dia menjadi 2 kali 4, ya, ditambah dengan 1 kali 6.
1 kali 6. Jadi baris yang pertama dikalikan dengan kolom pertama dulu. Kemudian setelah dikalikan dengan kolom pertama, kita kalikan dia dengan kolom yang kedua. Artinya 2 kali 5 terus ditambah dengan 1 kali 7. Kemudian untuk ketika baris pertama sudah dikalikan dengan semua kolomnya, tinggal pindah ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua dia juga sama. Jadi baris kita kalikan dengan kolomnya. Berarti 3 dikali 4 dikalikan dengan, ditambah dengan 0 kali 6. Kemudian berikutnya dikalikan dengan kolom yang kedua, 3 kali 5. Kemudian ditambah dengan 0 kali 7. Nah, sehingga hasilnya tinggal kita sederhanakan aja. Ini menjadi 2 kali 4, 8 ditambah dengan 6. Dia adalah 14. Kemudian ini 2 kali 5, 10 tambah 7 adalah 17. Berikutnya 3 kali 4 tambah 0 adalah 12. Dan yang terakhir 3 kali 5 tambah 0 adalah 15. Nah, sehingga ini adalah hasil perkalian matriks A kali B, di mana kalau kita perhatikan dia ordonya adalah 2 kali 2. Jadi ingat konsepnya, konsep perkalian matriks yang pertama harus kita cek dulu apakah kolom di matriks yang pertama dan juga baris di matriks yang kedua dia sama atau tidak. Setelah itu cara mengalikannya yaitu kita kalikan baris dengan kolomnya. Ya. Oke, kita akan coba menyelidiki kasus-kasus terlebih dahulu sebelum nanti kita ke contoh yang kedua, apakah dia bisa dikalikan atau tidak. Misalkan di sini, untuk kasus yang pertama, matriks A dikalikan dengan B. Kalau kita perhatikan matriks A, dia ordonya adalah 2 kali 2. Sedangkan untuk matriks B, ordonya adalah 1 kali 3. Nah, kalau kita perhatikan ini kan berbeda nih. Artinya kalau dia berbeda, berarti matriks A dan B ini dia tidak dapat dikalikan. Ya, kita silang. Dia tidak dapat dikalikan atau tidak terdefinisi. Kemudian yang berikutnya, matriks A dikalikan dengan C. Berarti A dikalikan C, dia menjadi A itu ordonya 2 kali 2, sedangkan C-nya dia juga 2 kali 2 juga. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, kolom dan barisnya dia sama. Artinya apa? Artinya matriks A dan C ini dapat dikalikan. Nanti silakan dikalikan berapa hasil matriks A dikalikan dengan C. Kemudian yang berikutnya, B dikalikan dengan D. B itu ordonya tadi adalah 1 kali 3. Sedangkan D, ini barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti dia adalah 3 kali 2. Kalau kita perhatikan ini, kolom dan barisnya yang berdekatan sama, artinya ini dapat dikalikan dan nanti hasil perkaliannya itu berordo 1 kali 2. Kemudian silakan tentukan apakah EF dan juga AF itu bisa dikalikan atau tidak. Dan kalau bisa dikalikan berapa hasil perkaliannya. Nah, sekarang kita akan ke contoh yang kedua. Untuk soal nomor 2, di sini ada matriks A dan juga matriks B. Kemudian kita disuruh menentukan nilai dari perkalian matriks A dan juga B. Berarti kita cek terlebih dahulu ya. Apakah dia dapat dikalikan atau tidak. Dimana kalau kita perhatikan, ordo dari matriks A, dia terdiri dari 1 baris dan 2 kolom, maka adalah 1 kali 2. Sedangkan untuk matriks B, dia terdiri dari 2 baris dan juga 3 kolom. Berarti kan dia 2 kali 3. Kalau kita perhatikan di sini, kolom dan juga baris yang berdekatan ini dia sama. Artinya dia dapat dikalikan. Dan nanti hasil perkalian matriksnya itu berordo 1 kali 3. Oke, langsung aja kita kalikan. Matriks A kali B, di mana elemen dari matriks A itu adalah 2 dan 1. Kemudian untuk matriks B-nya itu adalah 1, 0, min 1. Kemudian 3, 7, dan 2. Nah, bagaimana cara mengalihkan suatu matriks tadi? Yaitu tinggal kita kalikan baris dengan kolomnya. Berarti ini barisnya kita kalikan dengan kolomnya. Sehingga hasil
perkaliannya itu adalah 2 kali 1 ya, ditambah dengan 1 kali 3. Kemudian yang berikutnya dikalikan dengan kolom kedua. Berarti kan 2 kali 0 ditambah dengan 1 kali 7. Kemudian kalau sudah, kita kalikan dengan kolom yang ketiga. Berarti dia adalah 2 kali min 1 ditambah dengan 1 kali 2. Ya udah, tinggal kita sederhanakan aja. Berarti ini menjadi 5, ini adalah 7, dan ini adalah 0. Nah, ini adalah hasil perkalian matriks A dikalikan dengan B, di mana ordonya dia menjadi 1 kali 3, karena terdiri dari 1 baris dan juga 3 kolom. Nah, itu adalah cara mengalihkan 2 buah matriks. Nah, berikutnya kita harus tahu sifat-sifat dari perkalian suatu matriks, di mana ada beberapa sifat yang harus kita pahami. Misalkan di sini, jadi ada perkalian matriks yang terdefinisi. Artinya kalau terdefinisi dia dapat dikalikan matriksnya itu. Ada beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat asosiatif. Nah, bagaimana asosiatif ini? Jadi jika ada 3 buah matriks, matriks A dikali matriks B dan juga matriks C, jadi kita bisa mengalihkan matriks A dengan B terlebih dahulu, kemudian baru nanti hasil perkaliannya dikalikan dengan matriks C, atau kita boleh juga mengalihkan matriks B dengan matriks C-nya terlebih dahulu, baru nanti di akhir dia dikalikan dengan matriks A. Itu adalah sifat asosiatif. Kemudian yang kedua, itu adalah sifat identitas, di mana jika ada suatu matriks, dia dikalikan dengan matriks identitas ini, dia adalah hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ya, itu sifat identitas. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif ini terdapat 2. Bisa distributif kiri dan distributif kanan. Artinya sama saja. Jadi jika ada suatu matriks nih dikalikan dengan ada matriks yang dijumlahkan, 2 matriks yang dijumlahkan, itu kita bisa mengalihkannya terlebih dahulu, baru setelah itu kita jumlahkan ya. Jadi matriks A kali B ditambah dengan matriks A kali matriks C. Begitupun jika ada 2 buah matriks, kalau dia dijumlah atau dikurangi kemudian dikalikan dengan suatu matriks, boleh kita kalikan terlebih dahulu matriksnya. Kemudian setelah itu baru kita operasikan, dijumlahkan atau dikurangi. Nah, itu adalah beberapa sifat dalam perkalian matriks. Nah, kemudian yang terakhir adalah perpangkatan suatu matriks persegi. Nah, bagaimana itu? Jadi perpangkatan suatu matriks persegi ini merupakan perkalian matriks persegi terhadap dirinya sendiri sejumlah dari pangkatnya, ya. Jadi jika di sini ada K sebuah bilangan asli dan A matriks persegi, maka jika ada A pangkat K, itu sama juga dengan matriks A dikalikan dengan matriks A dikalikan dengan matriks A sebanyak K kali. Ya. Jadi bergantung dari pangkatnya itu berapa. Nah, kita contohkan sekarang. Misalkan kalau ada suatu matriks A, di sini kita punya matriks A nih. Itu elemennya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini hati-hati. Ketika misalkan kita ditanyakan berapa matriks A kuadrat, itu jangan sampai kita itu mengkuadratkan semua elemen di A-nya. Berarti kan jadi 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Nah, ini jangan. Karena ini adalah salah. Ya. Yang benar bagaimana? Yang benar bahwa kalau ada matriks A kuadrat, itu artinya adalah matriks A dikalikan dengan matriks A itu sendiri, ya. Jangan semua elemennya malah dia dikuadratkan. Nah, itu adalah perpangkatan suatu matriks. Nah, kemudian silakan teman-teman bisa mencoba ke 5 soal ini untuk melatih bagaimana pemahaman teman-teman terkait dengan operasi perkalian dan juga perpangkatan pada suatu matriks. Jadi, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan matriks dapat dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.